vibe itu atau emosi itu akan dirasakan oleh customer, sehingga akan membuat keinginan customer itu menjadi lebih naik untuk membeli produk kita. Dibanding kita cuma posting foto produk saja, kita harus cari tahu customer itu butuhnya apa, calon pelanggan kita itu butuhnya apa. Misalkan mereka butuh tips, ya kita kasih tips. Misalkan mereka itu butuh tantangan, ya kita kasih kuis. Kalau misalnya mereka itu butuh hiburan, ya kita kasih meme, kayak gitu. Jadi kita harus tahu pelanggan kita, follower kita itu butuhnya apa. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share 8 ide postingan menarik di Instagram buat bisnis kamu. Apakah kalian adalah salah satu orang atau pelaku bisnis yang kalau misalkan postingan di Instagram itu isinya hanya foto produk terus tanpa ada variasi postingan yang lain? Instagram kalian itu sebenarnya tidak hanya digunakan untuk katalog, jadi list produk kalian berbeda dengan marketplace. Seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa beda sekali postingan atau konten yang kita share di Instagram atau sosial media dengan yang ada di marketplace. Nah, kalau misalkan di Instagram, kalian jangan hanya posting foto produk saja, karena Instagram itu sosial media. Lalu apa postingan-postingan yang cocok dan bagus untuk kalian jadikan postingan di Instagram bisnis kalian? Nah, aku punya 8 ide atau jenis postingan yang bisa kalian manfaatkan. Kalau mau tahu jawabannya, silahkan tonton video ini sampai akhir. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan juga jangan lupa follow aku di Instagram di @saifulumam. Oke? Thank you. Masuk ke ide postingan atau jenis postingan yang pertama adalah quiz. Aku akan contohkan contoh postingannya di sebelah sini. Nah, di situ bisa kalian lihat itu adalah salah satu contoh postingan quiz. Nah, quiz itu contohnya di gambar ini adalah Shopee ya. Coba tebak berapa kata Shopee yang ada di gambar tersebut. Nah, itu akan memancing engagement dari customer atau calon customer. Atau kalian juga bisa buat quiz yang seperti ini. Peribahasa apa yang dimaksud? Kalau aku lihat dari gambarnya itu mungkin ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, orang pasti akan menjawab postingan tersebut. Pasti akan merasa tertantang untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang kita postingkan itu. Atau kalian bisa pakai contoh yang seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari produknya. Jadi ada hubungannya antara produknya dengan postingan kita, tapi kita tidak jualan secara langsung, tapi kita memancing orang untuk melakukan engagement, untuk melakukan like, untuk melakukan share, untuk melakukan komen. Karena apa? Sekali lagi, Instagram itu sosial media, bukan tempat jualan. Lalu gimana caranya menghubungkan antara postingan kita dengan brand kita? Ya kita tidak jualan secara langsung, kita tidak menyuruh orang untuk kamu beli dong produk kita, kamu pasti cocok deh dengan produk ini. Kita nggak menyuruh orang untuk beli, tapi kita menyuruh orang untuk berinteraksi dengan kita supaya mereka ada hubungan dengan kita. Jadi kalau misalnya kita posting foto produk, orang akan lebih tertarik. Algoritma di Instagram juga akan menyarankan kita karena engagement kita dengan customer itu semakin erat, hubungannya semakin banyak. Kemudian ide postingan yang kedua adalah infografis. Infografis ini seperti apa? Bisa kalian lihat contoh di sebelah sini. Nah, di situ contohnya adalah 8 nama jenis sepatu dengan hak tinggi, katakanlah kayak gitu. Nah, kita berikan informasi-informasi atau grafik atau apa ya? Pokoknya yang bisa membuat orang itu menambah wawasannya. Jadi orang mengunjungi Instagram kita, orang melihat postingan kita itu mereka jadi tahu, oh ternyata kayak gini, oh ternyata sepatu itu jenisnya kayak gini. Kalau misalnya kita jualan sepatu, nah harus kita hubungkan dengan produk kita. Kalau misalkan kita jualan sepatu, ya kita postingnya tentang infografis sepatu. Kalau misalnya kita jualan tentang tas, ya kita masukkan informasi infografis tentang tas. Kemudian contoh yang kedua, misalkan jenisnya adalah keripik. Nah, seperti ini, itu adalah jenis-jenis keripik yang terlaris di pasar daring. Nah, kalian bisa masukkan informasi-informasi seperti itu. Untuk apa? Biar orang tahu, oh ternyata seperti ini. Biar orang juga suka dan klik tombol like-nya. Jadi, kalian harus meningkatkan engagement. Tujuan sosial media itu seperti itu, tidak langsung jualan. Oke? Contoh yang ketiga, kalau misalkan kalian jualan daging, nah kalian bisa posting seperti ini, jenis-jenis beef stick. Nah, kalian bisa tampilkan itu beef stick yang seperti apa, gambarnya seperti apa, biar orang menambah wawasannya. Karena informasi ini itu bisa jadi sangat berguna bagi orangnya, dan orang atau calon customer kita itu
ada keinginan atau kemauan untuk share postingan kita tersebut. Itu tujuan dari postingan kita. Kemudian yang nomor 3 adalah meme. Nah, meme ini kalau misalnya calon target market kita atau mungkin hampir semua target market sih ya, suka sesuatu yang funny, suka sesuatu yang senang, suka sesuatu yang apa ya, istilahnya bersifat komedi atau bercanda dan sebagainya, kita bisa posting meme seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh meme yang pertama. Kalau misalnya kita jualan sepatu ya, ada perbandingan antara sepatu cowok dan sepatu cewek. Sepatu cewek itu kayak gini, ini sepatu cowok itu kayak gini. Nah, meme ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan atensi dari pelanggan kita. Biar orang itu, oh ya juga ya, biar orang itu, wah ini seru nih, ini bagus nih, aku mau share, aku mau kasihkan ini ke temanku, biar dia juga tahu, biar apa ya, kita senang bersama kayak gitu. Bisa juga kalian pakai meme yang seperti ini kalau misalnya kalian jualan keripik. Kalau misalkan kita sering sharing meme seperti ini, itu kalau misalnya memang target market kita itu suka dengan sesuatu yang lucu, itu akan menambah engagement kita lebih banyak lagi. Nah, contoh meme yang terakhir seperti ini. Nah, ini adalah meme yang mungkin sering digunakan kalau misalnya kalian ngikuti meme ya. Dari zaman dulu itu sering banget digunakan meme yang seperti ini. Nah, kalian bisa juga gunakan meme yang seperti ini untuk ide postingan di Instagram kalian. Kemudian yang nomor 4 adalah tips. Tips ini bisa berupa apapun. Kalau misalnya kalian, contohnya seperti ini ya, kalau misalnya kalian jualan katakanlah keripik pisang, kalian bisa memberikan tips bagaimana cara memakan keripik pisang atau bagaimana cara membuat sesuatu dari keripik pisang. Kalau misalnya seperti ini, itu mungkin es kopi atau es apa ya yang akan dibuat dari keripik pisang atau menggunakan bahan keripik pisang. Atau mungkin video seperti ini. Ini es kopi ya kalau nggak salah sih, aku lupa. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu menggunakan produk yang kita jual. Bagaimana kita mengkreasikan produk yang kita jual menjadi sesuatu yang baru, yang lebih enak. Atau kalau misalnya kalian jualan produk kecantikan, kalian bisa gunakan tips yang seperti ini. Urutan make up yang simple dan glowing seperti itu. Nah, biar orang itu ternyata, oh iya ya kayak gini ya, oh bisa dibuat kayak gini ya, oh kayak gini ternyata bagus juga. Nah, orang ada keinginan untuk mempelajari atau melihat informasinya lebih lanjut. Biar apa? Biar orang semakin tertarik ke kita. Karena kita memberikan solusi, memberikan tips, memberikan sesuatu yang valuable, yang berharga bagi mereka. Sehingga mereka akan semakin tertarik ke produk kita. Jadi jangan cuma posting produk kayak gitu. Sekali-sekali berikan tips, oke? Kemudian yang nomor 5 adalah cara penggunaan atau pemakaian. Nah, cara penggunaan atau pemakaian ini biasanya digunakan oleh brand-brand besar untuk memperlihatkan seberapa bagus sih produk mereka kalau misalnya digunakan atau dipakai. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh produk, kalau nggak salah sih Eiger ya. Nah, gimana produk Eiger itu digunakan? Sebagus apa sih? Senyaman apa sih? Makanya selalu dibuat relate dengan apa target market kita. Contohnya Eiger, misalnya target market kita itu suka berpetualang atau adventure atau kemana, mendaki atau dan sebagainya. Nah, kita bisa buat postingan yang menunjukkan pendaki atau penjelajah menggunakan barang-barang kita, barang-barang yang kita jual. Makanya akan terlihat seperti itu, dan customer akan merasa bahwa oh kalau misalnya aku beli produknya itu, aku beli produk yang kita jual ya, customer berpikir bahwa kalau misalkan aku beli produknya dia, maka aku akan terlihat keren, aku akan terlihat bagus karena di fotonya itu udah bagus. Padahal kita nggak ngomong kita jualan produk, kita nggak ngomong produk kita itu bagus, tapi dari foto itu bisa mencerminkan bahwa produk yang kita jual itu bagus kalau misalnya digunakan. Atau kalau misalnya kita jualan kebab atau makanan ya, bisa kalian postingannya seperti ini, cara memakannya seperti apa, kemudian kenikmatan atau kebahagiaan yang didapatkan setelah makan itu. Padahal kita belum tahu rasanya itu enak atau enggak, tapi dengan melihat foto itu kita sudah bisa menyimpulkan, customer sudah bisa menyimpulkan bahwa oh itu makanannya enak karena mereka dimakan dengan sambil tersenyum, sambil bahagia seperti itu. Vibe itu atau emosi itu akan dirasakan oleh customer, sehingga akan membuat keinginan customer itu menjadi lebih naik untuk membeli produk kita dibanding kita cuma posting foto produk saja tanpa ada cara penggunaannya atau bagaimana produk itu digunakan. Kemudian yang nomor 6 adalah testimoni atau review. Nah, testimoni atau review ini bisa kalian share atau postingkan di postingan Instagram kalian. Kalau misalnya kalian itu sudah pernah menjual sesuatu, sudah ada pembelian, pastikan kalian meminta review dari pembeli itu.
kalian minta, kalau misalnya kalian nggak bisa minta review berupa video, ya paling nggak teks lah atau tulisan lah dari mereka tentang produk kita itu seperti apa. Ya tentunya postingan testimoni ini ya kita pilih testimoni yang bagus-bagus, akan menambah kepercayaan orang untuk membeli produk kita. Kalau misalkan bisa, kalian minta customer itu untuk mereview dalam bentuk video seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh review customer dalam bentuk video. Jadi itu bisa lebih meyakinkan lagi customer yang baru atau belum pernah mencoba produk kalian untuk membeli produk kalian. Kemudian yang nomor 7 adalah event atau acara. Jadi kalau misalnya kalian mengadakan suatu event atau sebuah acara tertentu, misalnya launching produk baru atau launching toko baru, misalnya seperti ini ya. Misalnya launching kitchen baru, nah kalian foto postingan tentang tampilannya atau bagaimana bahagianya mereka, bagaimana ramainya mereka, bagaimana serunya event atau acara tersebut. Kenapa itu perlu? Biar orang itu lebih tertarik ke brand kita. Oh ternyata brand kita itu seru ya. Oh ternyata kalau misalnya ada info baru atau produk baru, itu produknya kayaknya enak ya. Karena launchingnya segede itu, karena animonya seperti itu, karena orang-orang yang di sana itu tersenyum, senang, bahagia dan sebagainya. Nah, itu akan menambah kepercayaan orang terhadap brand kita. Meskipun kita tidak secara langsung menyuruh orang untuk membeli, kita tidak menyuruh orang untuk percaya terhadap kita, tapi dengan satu foto itu bisa mempersepsikan bahwa kita itu bagus, brand kita itu baik. Lihat, semua orang itu bahagia dengan event kita, dengan acara kita, dengan launching kita, dengan apa yang kita lakukan. Postingan event atau acara ini bisa menimbulkan vibe positif yang bisa menggerakkan orang untuk lebih menyukai produk kita atau brand kita. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, ini yang wajib kalian ada di postingan kalian adalah diskon atau promo. Jadi kalau misalnya kalian ada promo diskon berapa persen, kalian wajib postingkan itu. Kalau bisa lebih sering, apalagi kalau misalnya kalian di awal itu jangan nyari untung dulu, jangan nyari pendapatan segede-gedenya dulu, tapi kalian nyari banyaknya customer dulu. Salah satu caranya adalah berikan diskon. Sering-sering berikan diskon, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, it's okay. Yang penting ada diskonnya. Nah, diskon itu lebih menarik pelanggan untuk melakukan pembelian, karena siapa sih yang nggak tertarik dengan diskon? Makanya kalau misalnya kalian jualan produk, itu aku sarankan harganya itu gedein dulu, baru kalian diskon. Biar kalian nggak rugi, tapi tetap ada diskonnya, kayak gitu. Oke, itu tadi 8 ide postingan yang menarik di Instagram bagi Instagram bisnis kalian. Jadi kalian jangan posting foto produk, terus ya kalau misalnya Instagram kalian isinya foto produk, itu bukan Instagram bisnis namanya, bukan profil Instagram, tapi itu adalah profil katalog. Jadi katalog produknya kalian. Nah itu gak cocok sama sekali dipostingkan atau digunakan di sosial media. Cocoknya itu digunakan di marketplace. Makanya kalian nggak mendapatkan engagement dari customer, karena customer ya mana peduli tentang produk kalian itu loh. Salah satu mindset dari bisnis itu nggak ada customer yang peduli dengan produk kalian, kecuali mereka loyal. Loyal pun itu nggak peduli 100%, mereka hanya peduli dengan keinginannya sendiri. Nah, kalau misalkan mereka itu nggak dapat keinginannya, nggak dapat apa yang mereka inginkan, maka mereka nggak akan follow kamu, nggak akan beli produk kamu. Karena itu, kita nggak bisa postingkan hanya produknya saja. Kita harus cari tahu customer itu butuhnya apa, calon pelanggan kita itu butuhnya apa. Misalkan mereka butuh tips, ya kita kasih tips. Misalkan mereka itu butuh tantangan, ya kita kasih kuis. Kalau misalnya mereka itu butuh hiburan, ya kita kasih meme, kayak gitu. Jadi kita harus tahu pelanggan kita, follower kita itu butuhnya apa, sehingga kita bisa berikan sesuatu yang terbaik agar mereka bisa selalu setia terhadap brand kita. Oke? Semoga informasi yang aku berikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa meningkatkan penjualan di bisnis kalian dan menjadikan bisnis kalian itu sukses dan bermanfaat bagi kalian sendiri, bagi orang-orang di sekitar kalian, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.